teman-teman, kembali lagi bersama kami Arterum dengan saya Rama Dwitia di sini. Kali ini kita lagi berkesempatan main ke salah satu universitas terhebat di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia. Kali ini kita bersama teman-teman yang udah berhasil masuk sebagai pemenang sayembara desain kita waktu itu di bulan September lalu. Dan ini kita lagi bersama teman-teman mahasiswa dari Universitas Indonesia. Mungkin boleh dikenalin dulu nih dengan siapa di sini? Oh iya boleh Kak. Halo, aku Zahra Nabila dari Universitas Indonesia dan kita berasal dari jurusan Arsitektur Interior. Halo, aku Vanessa. Aku satu angkatan sama Zara dari jurusan Arsitektur Interior Universitas Indonesia. Oke. Kalian di sini berarti sebagai mahasiswa aktif di UI ini udah semester berapa di sini? Kita udah lulus, cuman kebetulan waktu itu pas kita ikut SAIM kita semester akhir. Semester akhir gitu ya. Iya. Berarti pas lagi senggang atau pas lagi padat-padatnya tuh pas kalian mengikuti lomba itu tuh? Sebenarnya kita karena masih fresh graduate, jadi sambil kerja-kerja yang lain juga, makanya agak-agak senggang tapi nggak senggang. Iya, Masih ada setelah kegiatan. kita udah selesai skripsi sih, skripsi dan tugas akhir, terus kayak ada senggang waktu sebelum wisuda kita ngisinya ikut lomba itu. Iya, betul. Semester 8-an berarti ya? Iya, Kurang lebih semester 8. Berarti emang ngebagi waktunya juga gak main-main tuh berarti kan, lagi sambil mau mempersiapkan wisuda juga, mau kerja juga kan. Berarti gitu. Tapi nggak masalah lah ya dalam pengerjaan konsepnya, lancar lah ya. lancar. Ya dibuktikan dengan menjadi salah satu finalis ya kan. Oke deh, mungkin kita langsung masuk ke topiknya nih kali ya. Mungkin dari persiapan mendesainnya itu kalian membutuhkan waktu berapa lama sih untuk ngedesain itu? Jujur ya Kak, kita 4 hari. Iya. 4 hari? 4 hari. Wow. Karena mungkin kita udah terbiasa di kuliah tuh kayak deadline ini untuk concepting harus segini, jadi kayak coba dulu yuk Nes, 4 hari. Hari pertama itu kita kayak nyari mood board, presentasi, terus kita ngobrol kayak bagusnya mood boardnya kayak gimana aja kan. Terus hari kedua kita langsung eksekusi nih, dari mood board langsung eksekusi ke modeling. Langsung modeling kita ngerjain bareng-bareng. Udah selesai tahapnya, masih bentuk concepting. Terus hari ketiga kita mulai detailing, kayak detailing kamarnya kayak gimana, dapurnya kayak gimana. Iya, termasuk render ya sampai malamnya. Sampai malamnya. Terus hari ketiga sampai render selesai. Baru hari keempat tuh kita mulai layouting mood board sama presentasi. Finishing. Kita bagi tugas. Dari 4 hari itu konsepnya di hari pertama aja berarti? Iya, hari pertama. Atau sambil sekalian revisi-revisi gitu kali ya? Sambil Ada revisi masukan-masukan gitu ya. Wih gila. Jadi bener-bener bener-bener dipakin banget tuh ya. 4 hari. Dimulai dari Zahra yang nekat, abis itu aku diajakin aku mau gitu. Kata Desa kayak kita terlalu deadline, kita masih butuh waktu, kayak nggak apa-apa Nes, kita coba aja. 4 hari kita langsung pantau. Keren. Karena emang kalau misalkan nggak dicoba ya nggak tahu ya. Karena kan juga kita awalnya kan nge-share ini ya walaupun udah sebulan, mungkin informasinya mungkin nggak pas kali ya sama kalian. Makanya akhirnya kalian baru ikut, dan untuk mengejar itu mungkin kalian juga udah terbiasa kali di kampus. Jadi akhirnya ngejar-ngejar itu ternyata bisa juga gitu ya, dapet gitu ya. Terus juga kalau misalkan dipikir kuliahnya gimana juga kan kalian juga posisinya lagi peralihan gitu kan. Jadi mungkin bisa menyesuaikan waktunya ya. Betul. Oke. Terus mau nanya lagi, dari tadi konsep itu berjalan, kira-kira kan mungkin teman-teman yang udah mendaftar ya mungkin udah pada tahu gitu kan, kita mengusung desainnya Japandi ya. Betul. Mungkin ada pengembangan dari kalian berdua dari desain itu. Kira-kira konsepnya ada apa ya? Ada yang mencolok tersendiri nggak sih? Mungkin lebih ke konsepnya ya, detailing ke konsepnya mungkin. Jadi kalau misalnya dari kelompok kita, nama studio kita Comfy. Waduh, ada namanya Comfy ya. Ada singkatnya juga Kak. Apa tuh? Compact Living. Compact Living. Comfort. Oke. Boleh dijelasin kali Compact Living? Compact itu artinya hidup secara semaksimal mungkin gitu. Jadi gimana kita dalam keseharian kita bisa ngerasain kalau misalnya kita tuh hidupnya udah paling efektif lah dalam satu hari. Makanya dalam ruangan kita isinya tentang fleksibilitas, tentang space saving, smart living,
semua yang gimana caranya kita bisa efektif dalam kehidupan sehari-hari. Satu ruang yang minimalis. Iya, apalagi ruangnya minimalis kan. Betul. Jadi kalau dipikir kan ini rumah tinggal ya bisa dibilang betul. kan. Walaupun ya apartemen rumah tinggal dan mungkin isinya itu ya gimana caranya kehidupan kita kesehariannya terpenuhi semua gitu. Makanya compact di situ ya. Jadi kita ngebentuk lifestyle dari orang itu. Betul. Setuju sih. Terus Comfy sendiri itu ada unsur Skandinavianya Japandinya apa gimana? Iya. Ada unsur Japandi dan Skandinavian Berarti ya mungkin kalau kalian teman-teman tahu ya Japandi itu Skandinavian, Jepang itu desain Jepang itu kan emang desainnya stylenya yang emang semua multifungsi ya. Iya, betul. Jadi space kecil apapun diperhatiin. Iya. Betul setuju. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih kesulitan dari mendesain apartemen ini? Mungkin siapa bisa jawab? Mungkin jujur kita awalnya tuh nggak tahu kamarnya itu kan kita sempat ada miskom loh Kak, pas di juri itu katanya harus ada jendela. Jujur kita tuh benar-benar masih menerka-nerka layouting yang aslinya kayak gimana. Itu kita research dulu sih, miskomnya tuh research ruangannya kayak gimana. Terus kesulitannya mungkin karena kita tuh rumahnya jauh ya, jadi untuk ketemuan tuh kadang sulit, jadi kadang prefer online. Tapi kalau online tuh agak kurang efektif, jadi kalau offline langsung kayak secara langsung kita modeling gitu sih. Kesulitannya sih sejauh ini itu sih ketemuan waktu. Iya, ketemuan waktunya. Dan kalau misalnya dari kita sih karena emang luasnya 21 square meter ya, karena kecil. Berarti area ya? Iya, area. Kalau desainnya itu lebih ke area. Iya, justru itu jadi tantangan buat kita gimana caranya supaya kita bisa nge-space saving, bikin semaksimal mungkin dalam satu ruang. Iya, tapi nggak sempit. Iya, tadi multifungsi itu ya. Multifungsi itu. Satu ini. Sebenarnya dari teman-teman yang udah kita temuin ya, dari finalis-finalis ini, rata-rata emang ya namanya kita di Indonesia, terutama ya udah di daerah padat kan, Jabodetabek ini kan udah bisa dibilang padat ya. Betul. Iya. Jadi desainnya itu ya kita benar-benar ya tadi cocok lah comfy kan, compact gitu kan, walaupun kecil tapi gimana caranya kita menikmatinya ya, bisa puas, nyaman nggak gitu. merasa sempit. Iya betul. Jadi sama nih kayak teman-teman yang lain, lebih ke area space-nya ya. Space-nya Oke. Terus kalau dari kalian berdua sendiri nih kerjasama dalam mengerjakan desain ini ya tadi ya mungkin karena jarak itu, selain jarak itu kesulitannya apa lagi sih dari kalian kerja tim ini? Yang sebenarnya sih kalau dalam kerja tim ini yang paling susah tuh cuma bagian menyesuaikan waktu. Emang kayak waktunya aku sama waktunya dia kan beda. Iya. Kalau kesulitan sih mungkin karena kita udah satu pikiran gitu. Maksudnya saya nih kita langsung Iya ya, malah walaupun jaraknya jauh tapi kalian bisa menyesuaikan ya. Udah connect nih, udah connect. Udah kepikiran. Iya sih. Kalau misalkan kita nyari partner yang salah juga jadinya udah harinya mepet ya kan. Jadinya malah kemana-mana kan. Match. Oke deh, kalau misalkan dari konsep kan udah oke nih ya, dari perjalanan kita udah dapat bocorannya, ternyata segitu serunya nih mereka menyocokkan waktu, menyocokkan konsep, ide yang ada di kepalanya gitu. Nah kita pengen tahu ini kan selain konsep dan desain ya seputar anak desain interior ya kan, perlu juga ilmu untuk mempresentasikan gimana cara menyampaikan desain kalian ke mungkin klien, mungkin juga owner yang akan nanti memakai desain kalian gitu. Ada nggak sih ini kalian nih kesulitan dalam mempresentasikannya terhadap dewan juri gitu kan? Dan dewan juri kan mungkin kalau kalian tahu ya kan HDI itu Himpunan Desain Interior Indonesia kan juga sebagai juri di situ gitu kan. HDI Banten juga ada kepala program studi dari UPH dan juga ada Ibu Yeni Rares yang selaku juga prinsipal desain dari Arte gitu kan. Nah itu mungkin ada tekanan tersendiri nggak sih? Jujur kalau malah kayak kita bersyukur banget dan merasa terhormat jurinya Bu Yeni dan dari kepala ketua HDI, kita jadi semakin kayak tertantang gitu, kayak di depan mereka kita bisa membawa seperti apa. Dan mungkin pengaruh dari kuliah kita juga, kita kayak terbiasa untuk setiap progres harus selalu presentasi. Oh gitu. Iya, jadi kita udah terbiasa untuk presentasi di depan dosen-dosen banyak orang. Iya, termasuk yang internal dan eksternal ya. Iya,
berapa kali presentasi sih Kak? Tiap minggu bahkan. Kayak dosen-dosen luar juga datang ke kita, terus kita presentasi buat kenalin produk. Oh gitu. Kayak istilahnya dosen tamu juga mungkin ya. Iya. Oh gitu. Jadi nah yang kayak kemarin kan kita sempet pandemi tuh. Berarti kan banyak offline-nya juga kan? Online-nya kan? Iya. Banyak online-nya. Nah, kalian juga ada kayak gitu juga presentasi? Ada. Zoom. Versi itu. Wow. Berarti kan maksudnya kalau online sama offline kan beda lah ya gitu kan. Kalau kita langsung kan mungkin lebih berasa tuh adrenalinnya kan gitu kan. Ya mungkin kalian ternyata nggak jadi masalah juga ya. Ternyata waktu itu online di masa pandemi ternyata pas di lapangannya bisa juga gitu ya mengatasinya. Ya gokil sih. Kenapa? Sebenarnya yang jadi tantangan tuh lebih ke arah pas kita lagi berusaha presentasiin, tapi ada audiensnya juga. Iya, itu yang ngaruh pada si audiens yang banyak. Aku kayak, aduh gimana ya kalau misalnya apa yang aku ucapin mereka nggak ngerti, karena kan orang-orang audiens bukan orang interior ya. Betul. Jadi bahasanya mungkin jadi sulit. Gimana caranya supaya mereka juga ngerti, tapi kita bisa nyampein itu juga ke juri. Betul. Dengan jelas. Itu mungkin nanti kalian mendapatkan itu pas realitanya kan berarti kalian bertemu dengan klien yang kliennya itu yang bener-bener orang awam dong, orang ngerti gitu perihal bahasa desainnya. Betul, berarti di situ pun kalian dapat tuh tanda ibaratnya ada pertimbangan lah. Jadi melatih kita juga. Jadi melatih, betul. Berarti dalam presentasi ini kalian juga nggak jadi masalah ya. Betul. Sudah mempersiapkannya dengan baik ya. Ada persiapan khususnya nggak dalam itu? Apa karena kalian udah terlatih jadi kalian tidak mempersiapkan secara khusus untuk presentasinya gitu? Bagi-bagi. Kita sempat bagi-bagi ya. Oh, bagi-bagi skrip. Oh, berarti ada juga ya. Ada juga Kak. Persiapannya ya. Terus waktu bikin presentasi kita sengaja bikin kayak ada 3 alasan atau 3 keunggulan dari kita supaya audiens bisa tahu, oh kalau misalnya Comfy Living ini tuh ada brandingnya gitu. Iya. Ada ketertarikannya. Biar kliennya tuh target market sasaran kita udah kena. jualan. Udah kayak jualan. Iya, biar kena bener ya, biar dapat. Iya, karena kan kalau misalkan desain itu kalau ngambang ke yang dituju gitu kan juga kan sayang ya, kita udah bikin maksimal tapi nggak nyampe gitu. Iya, itu sayang. Jadi kita gimana cara menjembatani itu tadi ya lewat gimana kita mempresentasikannya. Betul. Tapi gokil sih kerja sama kalian nih, nggak orang kalau kita kan identiknya kerja sama tim kadang beda pemikiran karena dia apalagi konsep desain gitu kan, berbagi satu ide, kadang desainer yang lain punya idealisnya sendiri gitu kan, susah gitu. Ternyata kalian nggak jadi masalah ya, sampai presentasinya pun dipikirin matang-matang. Oke, tepuk tangan dulu kali ya buat kalian berdua. Oke, mungkin kalau untuk konsep desain itu aja kali ya, mungkin dari desain sampai presentasi itu aja pertanyaan dari Karama. Paling pertanyaannya ini aja sih, harapan kalian nih untuk yang selanjutnya mungkin ya ke depannya, ada nggak sih harapan untuk kita Arterum tentang acara ini tuh pingin seperti apa, atau mungkin buat teman-teman yang lain dari industri interior yang lain ada nggak sih masukan atau harapannya ke depannya seperti apa? Boleh siapa? Boleh, dari aku juga boleh. Sebenarnya sih kalau dari aku semua acaranya udah seru ya, kayak rangkaian-rangkaiannya itu tuh dapat kalau misalnya kayak sampai di akhir ada pengumumannya juga. Tapi yang kayak kurang tuh lebih ke arah kurang banyak acara kayak gini. Wow. So, kemarin tuh pas acara dari Arterum tuh totalitas banget, sampai ada kayak vendor dari inilah, dari ini semuanya ada, jadi kita sekalian material knowledge-nya ada dapat. Iya benar. Semoga kedepannya makin banyak sih yang Wow, amin. Iya benar. Jadi benar sih, kayak kita kan juga kebetulan ya ada exhibition juga ya, mini exhibition. Dan itu pun vendor-vendornya ya bersyukurnya dapat yang teman-teman dari interior juga gitu kan, ada Bloom juga waktu itu ya, ada Propan gitu. Jadi benar material knowledge-nya juga dapat tuh di situ. Dan mereka juga kan ada seminarnya juga kan. Jadi mereka mengenalkan produknya dia gitu. Jadi kalian juga dapat tuh ya dua-duanya. Itu penting sih Kak. Apalagi kita waktu itu kan mahasiswa ya, yang kebetulan kita nggak bisa, kadang nggak terjun langsung ke lapangan. Iya benar-benar, dan terbatas ya untuk sampai ke situ. Betul, terbatas. Jadi mungkin ya buat teman-teman industri interior yang lainnya mungkin bisa kali ya bikin kegiatan yang mungkin melibatkan mahasiswa-mahasiswa, membuka jalan. Iya, dan mungkin desainer-desainer muda gitu. Jadi kalau misalkan
kayak gini collab gini kan dapat membuka wawasan satu sama lain ya, dari kita sendiri, artenya sendiri, dengan teman-teman mahasiswanya juga gitu kan. Oke deh, mudah-mudahan sih ada manfaatnya ya dari acara ini untuk kalian gitu ya. Dapat ya gitu. Banyak pengalaman. Dan kita juga makasih banget gitu, maksudnya dari kalian teman-teman UI udah memberanikan diri dan mendaftarkan diri gitu kan, dan akhirnya menjadi finalis gitu kan, dan sekarang mendapatkan gelar juara kedua ya di tipe studio gitu ya. Ya bersyukur akan berhasil sampai ke titik ini, dan kita tahu tadi di jalan ceritanya seperti itu loh, susahnya dan serunya gitu ya. Malah seru ya, malah menikmati ya. Oke, terus mau tahu nih, kalian dapat informasi ini dari mana sih kalau boleh tahu, informasi sayembara desainnya Arte ini? Dari Instagram sih Kak. Oh Instagram gitu. Instagram jadi, yang kayak ngasih informasi sayembara arsitek itu ada tuh Kak, kayak lewat gitu ya. Iya, jujur itu bermanfaat sih, soalnya kita mahasiswa biasanya dari angkatan aku, apalagi kita tuh sering banget follow yang info sayembara. Tapi kan mahasiswa kita kayak benar-benar ambis sayembara itu bermanfaat banget. Iya benar-benar. Kita juga makasih ya buat mungkin teman-teman UI yang udah ngebantu share ini gitu kan, acara-acara ini, dan juga teman-teman yang udah mendaftarkan dan mungkin belum berhasil sampai ke titik ini juga kita terima kasih udah partisipasinya, sudah ikut hadir gitu kan dari teman-teman mahasiswa yang lainnya. Mungkin ada tips nggak sih atau buat saran buat teman-teman yang mungkin belum berhasil nih gitu kan untuk bisa sampai ke titik ini seperti kalian, ada tipsnya nggak sih seperti apa? Kalau dari aku sendiri sih, sebelumnya aku juga pernah ikut sayembara, cuma kayak kalah. Jadi sebenarnya menurut aku kalah menang itu biasa. Mungkin yang penting semangat kita buat ngedesain interior tuh selalu ada gitu. Iya. Oke, setuju, semangatnya ya. Iya, semangat tuh selalu ada, terus kayak ngerjainnya tuh harus senang, karena itu bakal ngaruh ke hasil desainnya. Setuju sih. Salur banget. Harus kita harus ada di posisi itu dulu, harus mengikuti suasananya dulu nih. Jadi desainnya juga ke bawah bagus kan. Iya. Dari Nesa ada nggak masukan buat teman-teman? Kalau dari aku sih, kalau udah kerjain di tengah jangan nyerah, lanjutin sampai akhir. Lanjutin ya, jangan setengah-setengah ya, maju terus ya. Setuju. Nih kayaknya anak demokrasi banget ya. Pantang semangat ya kan, terus maju gitu. Setuju. Jadi kalau misalkan pun ada kerjasama tim atau apa ya mungkin bisa, dan mungkin juga kalau ada bisa sendiri pun bisa minta bantuan dengan teman-teman atau mungkin seniornya ya mungkin ya. Karena kan penting juga ya masukan dari teman-teman yang lainnya kan. Ya mudah-mudahan juga buat kedepannya jangan ragu lagi teman-teman buat ikut-ikut sayembara kayak gini ya. Karena buat naikin ini kita ya, kreativitas kita juga, keberanian kayak tadi kan sampai presentasi juga kalian gimana cara mempresentasikan itu butuh keberanian percaya diri itu penting banget. Betul, itu yang dibutuhin seorang desainer sebenarnya ya. Kita juga jadi banyak kenalan di situ. Koneksi lagi. Nambah banyak koneksi. Setuju. Banyak banget berarti ya yang serunya dapet, koneksi dapet, itu pengalaman juga dapet. Semua. Oke, terima kasih deh juga kita udah bersyukur kalian bisa hadir juga untuk ikutin acara itu dan menang juga gitu kan. Dan kita mungkin cukup bisa dibilang puas lah dengan teman-teman juga yang sampai ke kita rata-rata ya mempresentasikannya, mengungkapkannya dengan riang gembira sih ya. Jadi kita pun juga merasa ya alhamdulillah puas juga gitu kan. Dan mungkin kita juga buat kedepannya juga masukan buat kita mungkin bisa bikin yang lebih heboh lagi gitu. Mungkin juga kalau ada kesempatan kita bisa join bareng, bisa event-event bareng gitu ya. Ini kabarin aja ke kadep kita. Iya. Oke, kita paling sampai situ aja ya. Terima kasih juga nih buat kalian udah memberikan kesempatan kita main ke Universitas Indonesia, dan juga salam mungkin buat Kaprodi dan mungkin teman-teman Universitas Indonesia. Dan mungkin kalau kedepannya kita punya event, kalian boleh ikut lah ya, join ya ke dalam ya. Oke deh, mungkin situ aja, sampai ketemu lagi ya di episode selanjutnya, dan di lain kesempatan mungkin juga bertemu dengan Zahra dan Vanessa, mungkin kita bisa join bareng main di event kegiatan yang sama lagi. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai habis, sampai ketemu lagi.
di episode-episode selanjutnya. Good design, improve life. Improve life. See you.